Cedera otot, Manuel Akanji dipastikan absen di laga krusial Manchester City. Manuel Akanji dipastikan absen dalam laga kembalinya Manchester City di Liga Champions melawan Real Madrid, serta pertandingan Liga Premier melawan Liverpool. Ia mungkin harus absen lebih lama karena masalah otot. Pemain internasional Swiss itu digantikan pada babak pertama dalam kekalahan 3-2 dari Real Madrid di Etihad Stadium, Selasa. City akan menghadapi Real dalam leg kedua pada Rabu depan sebelum menjamu Liverpool pada Minggu, tanggal 23 Februari. Manajer Pep Guardiola tidak ditanya tentang kondisi Akanji setelah pertandingan, ia diperkirakan akan memberikan pembaruan terkait pemain berusia 29 tahun itu, serta penyerang Jack Grealish dalam konferensi pers regulernya pada Jumat menjelang laga melawan Newcastle pada Sabtu. Namun, sumber menyebutkan Akanji telah dipastikan absen dalam pertandingan-pertandingan terdekat City. Ini menjadi tambahan terbaru dalam serangkaian masalah cedera di lini pertahanan yang harus dihadapi Guardiola musim ini, yang berulang kali ia sebut sebagai alasan utama di balik performa dan hasil kurang memuaskan timnya. Para bek seperti John Stones, Nathan Ake, dan Ruben Dias baru saja kembali setelah absen karena cedera. Stones dimainkan di lini tengah dalam pertandingan tengah pekan saat Guardiola berusaha mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rodri. Guardiola memasukkan rekrutan baru, Nico Gonzalez, dalam skuad untuk menghadapi Real Madrid, tetapi gelandang asal Spanyol itu hanya duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan setelah sebelumnya dipaksa keluar karena cedera pada babak pertama debutnya melawan Leyton Orient, Sabtu lalu. Man City sudah temukan penerus Kevin De Bruyne, tapi harganya bakal sangat mahal. Pelatih Manchester City, Josep Guardiola dikabarkan melihat penyerang Bayer Leverkusen, Florian Wirtz sebagai pengganti ideal untuk Kevin De Bruyne. Namun, City harus merogoh kocek sangat dalam untuk mendapatkan jasa pemain muda berbakat tersebut. Meski masih terikat kontrak dengan Leverkusen hingga Juni tahun 2027, Wirtz diprediksi akan hengkang pada musim panas ini. Guardiola disebut sangat tertarik untuk membawanya ke Etihad Stadium sebagai penerus De Bruyne, yang kariernya di City mulai memasuki fase akhir. Menurut laporan Bild, Guardiola menganggap Wirtz sebagai pengganti ideal untuk De Bruyne, yang performanya mulai menurun musim ini. De Bruyne hanya mencetak 3 gol dan 6 assist dalam 26 penampilan, dan masa depannya di City masih belum jelas karena kontraknya akan berakhir musim panas ini. Wirtz dikabarkan sedang dalam pembicaraan dengan Leverkusen mengenai perpanjangan kontrak baru, dengan klausul rilis yang mungkin ditetapkan sebesar 104 juta pounds. Namun, jika kesepakatan baru tidak tercapai, klub asal Jerman itu dikabarkan akan meminta harga 125 juta pounds dari klub-klub yang berminat. Meski Wirtz menjadi target utama City, mereka akan menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangannya. Real Madrid juga disebut sangat tertarik untuk membawa pemain muda itu ke ibu kota Spanyol musim panas ini. Leverkusen bisa saja menolak semua tawaran yang datang untuk pemain muda itu musim panas ini. Man City harus bernegosiasi dan bersiap mengeluarkan banyak uang. Pep Guardiola, Ederson pahlawan di laga ketat kontra Real Madrid. Manchester City kembali menghadapi Real Madrid di Etihad untuk keempat kalinya secara beruntun di Liga Champions. Namun, tidak seperti 3 pertemuan sebelumnya di mana City mendominasi, kali ini pertandingan berlangsung lebih ketat. Ederson menjadi kunci dalam laga ini, melakukan penyelamatan krusial dari peluang berbahaya dari gempuran serangan Real Madrid. Penampilan gemilangnya menjaga City tetap dalam permainan di momen-momen sulit. Biasanya, City dikenal dengan penguasaan bola tinggi dan dominasi serangan. Namun kali ini, mereka harus mengandalkan kiper mereka untuk bertahan dari serangan Madrid yang lebih agresif dibanding sebelumnya. Ini keempat kalinya kami bermain melawan Real Madrid di Etihad, dan 3 sebelumnya kami jauh lebih baik. Hari ini lebih ketat, mereka punya peluang, dan Ederson adalah pemain terbaik kami. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try?
Guardiola tak mampu marah ke pemain Man City. Manchester City kalah dari Real Madrid di saat kemenangan ada di depan mata. Hasil buruk itu tak membuat Pep Guardiola bisa marah ke pemainnya. Laga Manchester City vs Real Madrid pada leg pertama playoff 16 besar Liga Champions, berlangsung di Etihad Stadium, Rabu, tanggal 12 Februari tahun 2025, dini hari WIB. The Citizens tumbang 2-3. Kekalahan ini sulit diterima para pemain Man City, termasuk Guardiola. Juru taktik asal Spanyol itu saking sulitnya mencerna keadaan sampai tak mampu marah kepada para pemainnya. Man City masih punya harapan untuk membalas Madrid di leg kedua. Namun, hal itu tak mudah karena pertandingan Tega pekan depan berlangsung di Stadion Bernabeu. Saya tidak bisa marah dengan tim saya. Namun, ketika Anda sudah begitu dekat dan membiarkannya lepas dari kendali, sulit untuk menerimanya. Saya terima jika lawan lebih baik, tetapi saat ini saya belum cukup baik untuk menenangkan tim dalam menghadapi situasi seperti ini. Itulah kenyataannya. City harus balikkan keadaan di Madrid, Ruben Dias, yang penting yakin. Manchester City menghadapi jalan terjal di leg kedua playoff 16 besar Liga Champions usai dikalahkan Real Madrid. City harus membalikkan keadaan di markas Real Madrid. Pasukan Pep Guardiola itu akan gantian tandang ke Santiago Bernabeu pada leg kedua, Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025, dini hari WIB. City wajib menang dengan selisih minimal 2 gol untuk lolos ke babak 16 besar. Bek City Ruben Dias menyebut keyakinan akan menjadi kunci bagi timnya untuk membalikkan keadaan atas Madrid. Sekarang ini soal keyakinan, seberapa yakin kami kepada diri sendiri, seberapa yakin kami bisa lolos. Tentu saja kami sadar, kami tahu persis pertandingan yang akan kami mainkan di sana. Kami sudah pernah menghadapinya. Ini hanya akan soal seberapa yakin kami kepada diri sendiri. Bagusnya, pada akhirnya adalah di tim dan klub ini, kalau kami cukup yakin kepada diri sendiri dan bahwa kami akan menang, kami bisa melakukan segalanya. Dan kami punya cukup amunisi untuk sukses melakukan apa saja. Tapi kami harus percaya. No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from